Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wal hasbi hasbi man lam yazal hasbi hasbi Allah min jami' khalqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alim bima kanu yaktibun. Shadaqallahul 'adzim. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas perkenannya kita ditakdirkan untuk sampai kembali kepada bulan Ramadan yang penuh berkah. Dengan harapan mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kasih sayangnya sehingga kita bisa menunaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sholawat seiring salam semoga tetap dilimpahkan pada hambanya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Kaum muslimin yang berbahagia, sejenak kita arahkan pandangan kita kepada diri kita, di mana kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita terdiri dari jasmani dan ruhani. Kita tahu bahwa jasmani kita sebagaimana diinformasikan oleh Allah diciptakan dari sari pati tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Karena oleh Allah diciptakan dari tanah, sebagaimana yang kita amati, sehat dan sakitnya, tumbuh dan berkembangnya, bahkan hidup dan matinya dalam ketergantungan mutlak kepada segala sesuatu yang berasal dari tanah. Sebut saja makanan dan minuman. Jika makanan dan minuman cukup berkualitas, maka tumbuh berkembangnya pun berkualitas. Tetapi sebaliknya, jika makanan dan minumannya tidak berkualitas, maka tumbuh dan berkembangnya pun akan terhambat. Bahkan hidup dan matinya ditentukan oleh makanan atau asupan yang biasa diterima oleh jasmani kita. Berbeda halnya dengan ruhani kita. Allah sebutkan di dalam firman-Nya, wa nufikha fihir ruh. Dan Allah tiupkan pada jasmani atau badan itu ruh. Artinya ruh itu merupakan dimensi lain yang tidak satu dimensi dengan jasmani kita. Maka tentu saja kebutuhan ruhani pun berbeda dengan kebutuhan jasmani. Sebutkan saja, kalau jasmani berasal dari bawah, maka ruhani kita berasal dari atas. Maka tentu saja kebutuhannya pun, konsumsinya pun bersumber dari segala sesuatu yang berasal dari atas. Sebut saja berasal dari wahyu. Artinya, tumbuh berkembangnya ruhani kita, sehat dan sakitnya ruhani kita, sangat dipengaruhi oleh segala sesuatu yang berasal dari wahyu.
Para ulama mengidentifikasi konsumsi ruhani itu adalah ilmullah, zikrullah, ibadatullah, ma'rifatullah, dan mahabbatullah. Jika terhadap badan kita ada istilah sehat, sakit, hidup, mati, demikian juga dengan halnya ruhani. Ada ruhani yang sehat, ada yang ruhani yang sakit. Bahkan pada akhirnya ada jasmani yang hidup, ada jasmani yang mati, ada ruhani yang hidup, dan ada ruhani yang mati. Cuma sayang kadang-kadang kita sering terfokus kepada jasmani kita, sehingga kita lebih fasih dengan permasalahan-permasalahan yang dirasakan dan dihadapi oleh jasmani kita. Kita tahu betul kapan jasmani kita sehat, kapan jasmani kita sakit. Tetapi kadang-kadang kita kurang paham, kurang mengetahui kapan ruhani kita sehat dan kapan ruhani kita sakit. Bahkan kita sering mengalami dan menyaksikan ada jasmani yang hidup dan ada jasmani yang sudah mati. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, untuk mengetahui apakah ruhani kita sehat atau sakit, tentu ada hal-hal yang bisa kita teliti, ada yang bisa kita kenali dari indikasi-indikasi ini. Ketika kita menyukai satu jenis makanan, maka ketika kita mencoba memakannya, di lidah terasa enak, maka itu pertanda bahwa jasmani kita sedang sehat. Tetapi sebaliknya, jika makanan yang biasanya dirasakan enak oleh kita terasa di lidah kurang enak atau bahkan pahit, maka itu pertanda jasmani kita sedang sakit. Atau bahkan lebih parah lagi, ketika jasmani kita sudah tidak membutuhkan makanan lagi, itu pertanda bahwa jasmani kita sudah mati. Indikasi-indikasi ini boleh jadi bisa kita pergunakan untuk mengenali apakah ruhani kita sehat atau sakit. Jika di antara konsumsi ruhani kita itu adalah ibadah, sebut saja sholat umpamanya. Ketika kita merasakan sholat itu nikmat, itu pertanda bahwa ruhani kita sedang sehat. Tetapi sebaliknya, jika sholat itu kita rasakan menjadi beban, berat, nah, itu pertanda bahwa ruhani kita sedang sakit. Atau lebih parah lagi, ketika sholat sudah dianggap sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang tidak dibutuhkan, itu pertanda bahwa ruhani kita sedang mati. Saudaraku yang berbahagia, untuk sementara barangkali pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, taufik serta inayahnya, sehingga ilmu kita bertambah, wawasan kita semakin luas, dan amal kita semakin sesuai dengan tuntunan syariat. Juga mudah-mudahan kita tidak tersesat, apalagi menyesatkan orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.